Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Pasti. Tidak ada yang luput. Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Pasti. Apakah Allah tahu isi hati kita? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan. Apakah bersama kita ini hadir para malaikat? Pasti. Kalau kita sudah selalu merasakan seperti itu nikmat yang tidak ada bandingannya. Tapi ada yang tahunya ketika ditanya. Kalau tidak ditanya, tidak ingat. Ada yang on lama, off-nya sedikit. Ada yang on-nya ingat dan lupanya sama. Tapi kalau tidak hati-hati banyak off-nya, on-nya sedikit. Hari ini kita bahas asma Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah yang maha memberi, Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menjamin kesinambungan hidup kita. Nikmat pertama adalah nikmat diciptakan jadi manusia. Nikmat yang terus adalah nikmat berkesinambungannya kecukupan dari Allah. Dan Allah memberi kepada kita tanpa kita minta. Kita memang disuruh meminta, tapi kita tidak tahu banyak yang kita perlukan. Kita tahu sangat sedikit. Allah yang menciptakan diri kita lebih tahu keperluan kita dibanding siapapun. Dan sampai sekarang dicukupi. Benarkah? Benar? Berapa puluh tahun kita hidup, makan terus, minum, bernafas. Kurang apa? Kurang syukur, kurang sabar, kurang ridho menerima yang ada, benar? Kurang jujur, kurang sungguh-sungguh. Kalau dikumpulkan yang kurang-kurang dari kita, kurang apa? Kurang ajar kita ini. Allah maha tahu keperluan kita, lebih tahu daripada siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Jangan takut menghadapi hidup ini. Sepanjang kita sesuai dengan yang Allah perintahkan, tanggungan Allah menjamin kita. Dan Allah mencukupi tidak hanya orang yang taat kepada Dia, orang yang maksiat juga dicukupi. Hanya bedanya hatinya tidak diberikan ketenangan, tidak diberi keberkahan, dan di akhirat dia tidak dapat. Allah memberi kepada kita selain tanpa kita minta, apalagi meminta. Tapi bagi orang yang Allah sukai, Allah pilihkan pemberiannya yang manfaat dunia, manfaat akhirat. Tidak harus kita semua jadi orang kaya. Mau apa? Yang penting bagi kita diberi dunia yang bisa membuat dekat dengan Allah. Terserah, mau kaya, mau agak kaya, mau cukup kaya, mau sedikit kaya, pokoknya daerah itu saja. Sebab saudara takut kalau nyebut miskin, ya kan? Kalau bisa jangan miskin dekat dengan Allah, kaya aja. Kenapa? Sebab belum nyobain kayanya. Fir'aun
ngaku dirinya Tuhan. Tahu kenapa? Karena sangat kaya duniawi, sangat sehat, sangat berkuasa, dan jadilah dia menuhankan dirinya. Tidak mudah sabar ketika ada dengan sabar ketika tiada. Tapi bagi kita terserah Allah lah. Allah tahu karakter kita, bakat kita, kemampuan kita, keilmuan, kualitas, ketahanan kita terhadap dunia ini, ya kan? Halo? Yang ceramah ini pernah juga dikasih dunia dulu, popularitas, ya saudara juga sudah tahu lah, uang dan sebagainya, dan susah sekali untuk bisa merunduk dengan asli. Selebihnya terkecoh oleh topeng dunia ini. Baru belajar merunduk sesudah puji diganti caci. Ya begitulah, saudara sudah tahu. Tidak ada satupun manusia yang boleh menyandang nama Al-Wahhab. Kenapa? Karena kalau Allah memberi, tidak untuk mendapatkan sesuatu. Kalau makhluk seperti kita, sehebat-hebat pemberian, baru sampai ke tingkat sebagai murah hati, tidak akan mencapai Al-Wahhab, sebab kita pasti ada sesuatunya. Kalau orang berbuat baik karena ingin sesuatu dari manusia, sebetulnya itu belum termasuk pemberian, tapi transaksi. Misal, kenapa Bapak nyumbang? Habis kalau saya nggak nyumbang, saya dianggap pelit. Kenapa Bapak nolong? Gini ya, Dek, kok Adek baik sekali sama adiknya? Sebetulnya bukan adiknya, kakaknya. Adik ini pelicin. Jadi dia memang ke adiknya memberi harum manis, permen, tetapi targetnya jadi intel. Kenapa? Bapak sebagai pedagang dermawan sekali, tiap yang mau beli disuguhin minum supaya dia susah pergi. Kan nggak enak, udah minum, udah bakso, masa nggak beli? Ini bukan kebaikan kedermawanan, ini transaksi. Dia ngeluarkan untuk dapat. Dan tidak selalu berbentuk benda, tapi juga ingin berbentuk yang tidak kelihatan, pujian. Si bapak itu orangnya dermawan dan legit di sini. Enak, nagih. Dia keluarkan uang lebih banyak karena dia merasa nikmat disebut dermawan. Dia tidak dapat keuntungan finansial, tapi dia dapat keuntungan popularitas, disebut, diakui, dipajang, dan itu kelezatan sendiri. Dan dia mau mengeluarkan. Ini transaksi juga. Belum termasuk orang yang senang berbagi, karena sebetulnya dia tidak berbagi, dia membeli. Benar? Hati-hati yang senang berbagi kepada anak yatim, ini lebih zolim kalau tujuannya mengeksploitasi anak yatim. Sumbangan kepada anak yatim piatu, dijejerkan yatim piatu. Jangan menilai orang lain yang melakukan ini menilai diri saja. Perlukah kita jejerkan? Apa kabarnya? Bagaimana keadaan orang tua? Kan saya yatim piatu. Oh iya, maksud saya adalah orang tua tetangga. Dasar nggak pakai hati. Kalau tujuannya adalah dipotret,
Kalau tujuannya masuk berita, dia sama sekali tidak peduli ke anak yatim, tapi dia memanfaatkan anak yatim untuk peduli kepada dirinya. Sumbangan kepada kaum duafa, kepada bapak yang paling miskin di RW ini, silahkan ke depan. Apa ini? Ini kezoliman. Kasih saja sembunyi-sembunyi. Malu orang dipertontonkan, udah ngasihnya cuma 5.000 di panggung setengah jam, dipermalukan. Jangan gitu. Saya tidak bermaksud menilai yang melakukan itu, tapi kita jangan melakukan seperti itu. Raba perasaan orang. Disebut duafa saja sudah tidak enak. Santunan kepada fakir miskin. Nggak asli nih. Kalau mau kumpulkan uang, diam-diam beli beras, simpan di rumahnya. Ini jangan bilang-bilang ini dari saya, Pak. Udah nggak usah ngomong gitu, kasih. Saya ikhlas, Pak. Yang penting Bapak tiap tahajud doakan saya. Saya tidak mengharap apapun, Pak, selain harapan Bapak mendoakan saya. Saya dalam kesulitan, Pak. Ini beras segini-gini modal terakhir nih, Pak. Tetap transaksi ini, walau lebih halus dibanding transaksi nama minta didoakan, sudah masuk ke wilayah apa yang diperintah Allah, mendoakan orang. Jadi niat macam-macam. Merasa sebagai dermawan, kalau saudara disebut dermawan dan saudara sukacita dan terus berupaya supaya nama itu melekat pada diri kita, ingat bahwa dalam sebuah hadis yang sahih, yang meninggal 3 orang, dermawan yang ketiga itu yang diperiksa. Apa yang kau lakukan? Tidak ada satu saat pun kesempatan beramal, bersedekah kecuali saya bersedekah. Lalu Allah berfirman, dusta kamu. Semua malaikat mengatakan dusta. Sebetulnya kamu bersedekah bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut dermawan, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu di dunia. Jadi Allah takdirkan aja orang-orang nyebut dia dermawan, karena Allah tahu isi hatinya pengen disebut dermawan, dan dia diseret, tidak jadi ahli surga. Jadi perkara bersedekah ini tidak cukup untuk mengeluarkan lewat tangan, tapi juga mengeluarkan tujuan yang tidak asli dari hati kita. Setuju? Ustadz Fuad akan membacakan surat Al-Baqarah yang sangat populer ini, karena ikhlas itu ada 3 tingkatan. Dalam memberi itu, 1, ikhlas pedagang, yaitu kita sedekah dengan harapan Allah melipat gandakan, sah, boleh. Ada juga, kenapa Bapak sedekah? Gawat, kalau nggak sedekah saya bisa diambil nih uang ini, daripada saya diambil paksa, lebih baik saya keluarin. Jadi dia namanya sedekah hamba sahaya, takut. Ini sudah masuk wilayah ikhlas. Silakan Ustaz, surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, saudaraku sekalian, jadi sudahlah, tidak usah ragu. Allah sudah janji orang yang menafkahkan itu seperti satu benih menumbuhkan 7 butir. Dari 1 butir 100 tuh bijinya, bulir itu menghasilkan jadi 700 kali lipat. Sebetulnya rada malu kita ngitung-ngitung, sebab selama ini juga kita pelit dikasih, ya kan? Kita kan kalau nggak pelit koret, kalau nggak koret kedekut, kalau nggak buntut kasir atau cap jahe. Ya saudara bisa tahu sendirilah dari pengumuman sedekah tadi, ya kan? Segini banyaknya, saya tidak tega nyebutnya hadirin. Ilmu segini pentingnya tentang tauhid kalah tuh oleh rokok. Sehari sebungkus 10.000, Jumatan 1.000. Tapi tetap aja dihidupin, kan harusnya para perokok tuh nggak usah dikasih napas lah, ya. Uangnya disia-siakan, cukup. Kalau orang pelit model kita aja dicukupi puluhan tahun, gimana kalau kita menjadi orang yang gemar berbagi? Saya coba bacakan beberapa saja ya keuntungan orang yang kalau saya baca di saya ngobrol dengan teman di Twitter tuh, urat berbagi ini. Kalau di Twitter tuh ada namanya burung, Twitter burung, motivat tweet. Nah ya, ngobrol dan ternyata ada kata yang menarik, urat berbagi. Jadi orang yang urat berbaginya kuat, kayak otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, dia bisa berbuat banyak. Saya bisa membayangkan yang otot dan urat berbaginya kuat. Rasulullah tuh Masya Allah, emas 1 nampan, ambil, habis. Kalau kita lemper 1 nampan, ambil yang ujungnya. Kambing 1 lembah, ambil. Kalau kita sate kambing 10, ambil tusuknya, gitu. Jadi memang jauh sekali. Kita urat berbaginya kelihatannya urat aret, benar hadirin. Jadi yang pertama, sedekah itu pembersih. Jadi orang yang rajin sedekah, apalagi berzakat, kan di dalam hadis Al-Baihaqi itu ada di sana. Lindungilah hartamu dengan berzakat, obati sakitmu dengan sedekah, dan hadapi gelombang hidup ini dengan tawadu kepada Allah dan doa. Jadi orang-orang yang ahli sedekah tuh bersih. 2, menolak bala. Sudah jelas ya, bahwa takdir bisa berubah ke takdir lain, di antaranya dengan sedekah, takdir musibah. Jadi jangan heran kalau takdirnya pagi ini digigit anjing, terus sedekah. Anjing lihat betis tuh jadi kurang ini, nggak nafsu
Yang nafsu itu yang nggak sedekah temannya itu. Beneran hadirin. Kita tidak tahu kapan jadwal musibah yang menimpa kita, baik yang sudah tertulis waktu 4 bulan di perut atau yang tertulis karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi sedekah bisa memindahkan. Daripada kita banyak masalah, lebih baik sebelum sekolah sedekah dulu. Sebelum ke kantor sedekah. Sebelum pergi sedekah. Pernah ada teman yang biasa tuh sedekah, suatu saat penasaran, pengen tahu kalau sehari nggak kesedekah seperti apa. Apa yang terjadi? Prit, ternyata dia masuk ke tempat forbidden, aneh nggak kelihatan itu, dan keluarlah 40.000 ya. Ditilang maksudnya hadirin, sah ya. Saudara jadi pulang dari sini mau sedekah kan? Selanjutnya yang keberapa nih? Dan Imam Ibnu Qayyim berkata, sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam menolak bencana, bukan hanya untuk orang yang beriman, bahkan orang yang suka maksiat pun, bahkan orang yang tidak yakin ke Allah pun. Nah, kalau dia senang bersedekah, Allah kan maha melihat, akan ada takdir-takdir bencana yang berubah. Ya mudah-mudahan oleh Allah dirubah menjadi dapat hidayah, ya kan? Yang keempat, bersedekah itu amalan yang disukai Allah karena kita akan memberikan kegembiraan kepada orang lain. Saudara kalau dikasih senang tidak? Jawab. Itu sebetulnya kesenangan tingkat rendah. Ada yang lebih menyenangkan lagi selain dikasih, yaitu ngasih. Coba saudara, ada handphone? Coba Ustaz, handphone yang dari plastik yang kemarin buat anak-anak yang 2000-an. Oh lah, begitu. Belum juga dikasih udah sedih karena ngarep-ngarep. Coba nggak ngarep-ngarep nggak sedih, tapi dikasih, aduh alhamdulillah, perasaan paling senang. Padahal yang ngasih kalau ikhlas dia lebih senang. Dan orang yang paling top kebahagiaannya adalah orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Jadi kalau kita bisa memberi dengan sembunyi-sembunyi, itu Allah menghujamkan kebahagiaan yang dalam di hati ini, yang tidak terganti dengan imbalan pemberian orang, pujian orang. Kalau masih senang pujian-pujian, nah itu masih kelas-kelas, ya belum ikhlas lah. Kalau orang kurang ikhlas kan, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Jadi kalau ada orang yang udah dandan, gimana penampilan saya, terus disebut apa Ustaz? Ya kamu seperti kesemek, langsung tersinggung, langsung dielap wajahnya, itu berarti kurang ikhlas. Mau disebut kesemek, bengkuang atau dading, beres lah. Lempeng sajalah, pujian, cacian sama dengan ember jatuh, tidak ada apa-apanya dari manusia tuh ya. Tapi kalau pujian dari Allah masuk nih ke lubuk hati yang paling dalam, jadi lega, jadi lapang, jadi nyaman, enggak bisa dibeli. Kalau Allah sudah muji seseorang hamba, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dimasukkan oleh Allah ke hati kita, lega, udah enggak ada lagi yang menakutkan. Enggak takut ancaman, tidak takut penghinaan, tidak takut diturunkan pangkat, tidak takut dipermalukan, tidak takut dicaci, tidak takut hartanya diambil, dan udah sangat kaya, sangat lega. Itu pujian dari Allah. La khaufun alaihim
walahum yahzanun. Itu para kekasih Allah di sana. Yang keberapa? Jadi kalau menurut Rasulullah kan, saya bacakan terjemahnya, saya mohon maaf tidak ada tulisan Arabnya ya. Amal yang paling disukai Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk satu hajat, lebih aku sukai daripada beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Jadi kita melangkah untuk nolong orang, itu sudah luar biasa nilainya. Ini berbagi nih, ini urat berbagi nih. Memasukkan kebahagiaan dengan sapaan yang baik, menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, menyiapkan makanan, menghilangkan laparnya. Atau kalau kita nggak sanggup, saya ada teman, mudah-mudahan saya bisa bantu, hubungkan ke teman. Nah, lakukan. Nomor 6. Ini surat Saba ayat 39 ini. Jadi memang udah maaf saja, orang yang ahli sedekah tuh berkah rezekinya. Apalagi nanti yang lain, yang ke-7 tuh akan orang yang menafkahkan rezekinya sedekah tuh ngalir terus. Seperti yang maaf ya tadi dikemukakan, tidak penting kita jadi orang kaya. Saya heran kenapa sih harus kaya, harus kaya. Mau apa kalau kaya semua juga kacau? Hah? Coba kalau kita semua kaya, apa yang terjadi? Gondrong. Siapa yang mau nyukur? Saya kan tidak enak hadirin jadi jabrik ya. Kalau kita kaya semua, saudara tahu seperti apa pakaian kita? Pocong. Siapa yang ngejahit? Macet ke sini. Kalau kita kaya semua macet. Ini mah karangan yang dulu. Saudara masih ingat? Kalau sejak kita ini ngarang ya, ngarang sesuka saya nih. Kita berdoa ke Allah. Nih kumpul di gazebo di sana. Mau minta berapa saudara sama? Minta berapa? Tuh, udah bingung kan? Mau minta berapa Pak? Mas mau minta berapa Bang? Cepat bisa diijabah. Tuh, minta aja bingung kita gimana udah kayanya. Berapa? Ustadz Fuad minta berapa? 10 miliar. Kata orang kaya teh menisa etik begitu. Kayalah kita juga udah nggak tahu miliar itu kayak apa ya. Karena ada tuh perampok yang merampok berangkas, tahu-tahu 8 miliar pingsan semua. Lihat 1 juta aja jarang katanya. Ini mah ada ngarang ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Semua yang hadir ini warga Bandung, berapa ada 7 juta orang sini minta 10 miliar. Dikabul oleh Allah. Ini Bandung aja lah. Datangnya kurang lebih pada subuh, masing-masing 10 miliar. Coba apa yang terjadi kan? Berapa banyak yang meninggal, yang nggak pernah lihat, oh meninggal. Yang kasihan yang rumahnya kecil, anaknya banyak, yang datang uang logam semua, udah meninggal. Ah ini saya ini bahaya nih cerita ini. Tapi kagok buat saudara yang pengen kaya ya. Mau pergi ke sekolah, udah beda tuh gaya. Yang biasa nyebut emak jadi mami. Mami, I'm going to school. Wah. Mungkin ya lah. Dah lihat di sinetron. Itu si mami juga gepokan. Ini buat bekal. No ma'am. Wow. Berangkat, yakin di jalan tuh nggak ada angkot. Lihat tukang beca lagi nginjek-nginjek becanya. Masa lalu katanya gitu.
tukang ojek lagi cross country ke sana trail, nggak mau disebut tukang ojek, motocross. Angkot juga bubar, rally. Mana mau 10 miliar jadi supir angkot. Di jalan, mulai pada jalan, kecapean karena bawa tas uang. Aman mungkin waktu itu, karena rampoknya juga udah kaya. Di pom bensin tidak ada yang jaga. Pendek kata sampai di sekolah, pada bergelimpangan karena nggak sarapan. Di itu udah pada bubar. Tukang sayur, nggak mau dia mau bikin pertanian terpadu. Sampai ke warung, "Bi, jualan apa?" "Mana bibi?" "Tante." "Oh, nggak mau bikin ini kafe restoran." "Mana nih guru kok nggak mau ngajar?" Guru juga sedang bergelimpangan di ruang guru. Begini, "Pak Guru, kenapa nggak ngajar?" "Anak-anak, seperti kalian tahu sendiri, guru itu gajinya sedikit, cicilannya banyak. Lihat kekayaan ibu mau bikin kampus sendiri." Setiap guru tuh pulang udah mulai ngorondang, nggak ada tenaga hadirin. Udah bergelimpangan di Setiabudi karena nanjak tuh udah nggak kuat. Sampai di rumah ada yang ibunya lidahnya sudah menjulur karena ngisung terus. Ini namanya juga ngarang hadirin ya. Kacau tidak Bandung? Kacau? Kacau. Gubernur lagi ngepel. Kenapa gubernur ngepel? Siapa lagi di sini? Di gubernuran tinggal saya, katanya. Dahlah, nggak usah ngomong kaya. Bukan itu yang penting, berkah yang penting tuh. Benar? Jangan kagumlah kepada perkataan kaya. Kaya tuh baunya bau nafsu. Yang penting tuh Islam tuh ngajarkan qanaah, cukup. Yang penting tuh cukup, bukan banyak. Masih ingat tentang sepatu? Buat apa sepatu banyak kalau nggak ada yang cukup? Yang penting kan cukup. Cukup tuh terukur. Coba saudara, mendingan banyak makan atau cukup makan? Banyak tidur atau cukup tidur? Cukup. Pilih, mendingan banyak gigi atau cukup giginya? Saya harus tobat karena dulu bikin buku, saya harus kaya, bukan ingin kaya. Tapi maksud kaya di sana kaya ilmu, kaya kebaikan, kaya amal, kaya hati, ya. Tapi kalau hanya kaya uang, apa sih uang? Cuman kertas pindah, benar? Kerja sebulan digaji, nggak lama tuh, gajian jam 4 sampai ke rumah jam 6 udah pindah tuh. Nih Bu, dah memang disembunyikan sebagian oleh bapak-bapak ya. Si ibu juga nggak lama, alhamdulillah. Nih anak-anak buat bayaran pindah. Nih Bi buat ke warung depan pindah. Nih buat cicilan pindah. Nunggu sebulan lagi. Si bapak yang capek-capek nyembunyikan ke pom bensin, full tank Pak, pindah. Beli ke warung, pindah. Cuman itu, masa hidup kita pontang-panting cuman buat mindah-mindahin kertas? Apa saudara pikir orang yang banyak uangnya dia lihat, dia pegang? Tidak. Dia simpan di bank, paling bukunya. Ya, itu mah bisa bikin kita juga buku sendirinya. Apa kalau saudara jadi kaya, makanannya jadi banyak? Tidak. Apalagi makin tua, makin dikit. Kasih, Pak ini durian montong. Oh ya asam urat. Nggak jadi. Wah ini sate kambing. Kolesterol. Sok ini segala nggak boleh. Jadi mau diapain itu uang,
berbagi, itu rahasianya, baru jadi rezeki. Rezeki itu kan 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya cuma ngaku-ngaku saja. Makanya para koruptor itu orang yang paling blow on. Ada yang tersinggung? Bodoh, apalagi udah tua lagi masih korupsi, benar-benar bodoh. Mudah-mudahan denger nih. Ya mau apa? Udah tua maling, dimakan enggak, nyembunyi ini aja susah, ditaruh ke luar negeri. Mau apa? Lihat enggak, megang enggak, azabnya pasti. Demi Allah, tidak akan pernah Allah memberikan ketenangan dengan cara yang batil begitu, tidak ada. Setiap dosa pasti membuat gelisah. Enggak ada cerita kekayaan bisa menenangkan, keberkahan yang menenangkan tuh. Setuju? Pengen tenang? Besarkan urat berbagi. Dah, enggak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Apalagi kalau saudara senang sedekah pada subuh. Ada hadisnya Ustadz yang pada subuh itu pada subuh itu kan ada doa malaikat khusus bagi yang mendoakan. Kurang lebih doa malaikat, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan setiap kali keluar sedekah pada subuh itu udah pasti didoakan malaikat. Doa malaikat itu mustajab. Nanti gimana, dari mana aja, dan bentuk itu nggak usah kita yang ngatur. Dari dulu juga kita nggak ngerti rezeki kita, ya kan? Halo, saudara kan sudah agak lama ya di dunia ya kan? Tadi ada seorang ibu dari masa keemasan, usia 71 tahun. Ketika usia 45 suaminya wafat, anak 8. 7 tahun sebelum suami wafat, suami sudah sakit. Bayangkan, beres rezeki sampai usia 71 tahun enggak kurang, suami tidak ada, anak banyak, bahkan cucunya sudah lebih dari 20 plus cicit. Dari mana ini rezeki? Makanya ada seorang istri yang suaminya meninggal, tetangga pada nangis. Si istri ini mah biasa, tenang. Sedih sih, sedih manusiawi. Ibu, kami tidak tega lihat nasib ibu. Memang kenapa? Ibu pekerjaan, gaji sedikit, anak banyak, suami meninggal. Bagaimana nasib ibu? Oh bu, suami saya tuh bukan pemberi rizki. Suami saya tuh pemakan rizki seperti saya. Suami saya takdirnya sampai tadi malam bersama. Sesudah itu Allah pencipta dan pemiliknya sudah mengambil pulang. Saya dan anak-anak saya ciptaan Allah. Dialah penjamin kami. Suami tidak ada, Allah selalu ada. Beres. Jangan takut tidak ada rezeki. Mau nambah rezekinya, udah tertolak bala, udah hati jadi bersih, udah disukai Allah, pahala melimpah, kemudian juga rezekinya jadi nambah. Bodoh lah kalau kita tidak mau sedekah tuh, bener bodoh. Orang pelit bikin hatinya jadi sempit, hidupnya jadi rumit, urusannya jadi sulit, persis seperti yang kejepit. Capeklah nyari yang ujungnya sama. Tapi orang yang senang berbagi tidak akan pernah rugi. Sudah dapatkan SMS-nya itu? Nah, bacalah itu lagi ya. Kira-kira apa yang terasa? Rasulullah SAW
itu adalah orang yang benar-benar seperti angin. Beliau kalau diminta tidak mengatakan tidak. Saudara tidak usah praktekkan itu kepada saya sekarang, saya makomnya masih jauh, tunggu dulu ya. Tiba-tiba sorbannya memang ini sorban ya. Jangan memanfaatkan ceramah untuk kepentingan pribadi, hadirin ya. Silakan Ustaz, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat turun kepada seorang hamba, salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak, dan yang lain berdoa, ya Allah, hilangkan harta orang yang menolak berinfak. Muttafaqun alaih. Nah, begitulah hadirin. Udahlah, kalau mau bahagia mau udah sedekah, latihan ya. Latihan, mau latih. Allah melihat kita, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Caranya sekarang tiap dapat uang potong. Mau berapa persen? Tuh, baru rencana aja kita udah mikir. Dapat uang 5% berani? Berani tidak? Coba potong. Dapat misalkan uang 100.000, keluarkan 5.000. Dah niat keluar. Lihat jadi miskin tidak? Kalau tidak miskin, naikkan 10%. Dapat gaji, potong 10%. 2,5 zakat, kalau mau zakatnya dicicil, 7,5 sedekah. Lihat jadi miskin tidak? Tidak miskin, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini? Ini kan baru rencana, hadirin. Ya Allah, dasar pelit kita ini. Rencana aja udah tegang. Dan ini naik nih jadi 30. Gini kita ini baru aja rencana udah hitung-hitungan. Allah. Jadi kalau saya dikasih oleh ibu saya, walau gawat teman. Ini mah saya nih Pak, kalau saat ini ada yang ngasih 10 miliar, saya kasihkan yang 5 miliar buat bapak-bapak ikhwan semuanya, yang 5 miliar lagi untuk akhwat semua. Habis dong. Saya ngelamun lagi masa. Dapat 100 miliar sendiri. Tapi dah kita mah ngelamun juga udah pelit. Kalau kenapa ketawanya seperti yang dijiwai? Ayolah, mimpi itu gitu, mimpi itu mimpi berbagi, mimpi bisa ngasih beras. Ngebayangkan tuh, wah saya seneng kalau saya bisa ada santri bajunya kita yang belikan. Oh kalau ada tetangga yang nggak punya, berasnya kita yang kirim. Oh sanak saudara yang jauh nanti bisa apa yang bisa kita bantu. Berpikir tuh kalau kita beli baju, saya juga ingin bisa belikan orang lain. Termasuk kalau saudara jajan yang mahal habis 100.000, usahakan cari 100.000 lagi, sedekah juga. Kita nikmati buat diri, orang lain juga dapat nikmat. Enggak bisa miskin. Dari dulu aja kita pelit dicukupin. Bagaimana mungkin kita mau berbagi yang disukai Allah, kemudian Allah jadi pelit ke kita? Mustahil. Yang kita bikin kita pelit itu karena kurang iman, nggak yakin ke Allah. Kalau kita udah yakin semua yang ada ini milik Allah,
titipan Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah ngitung, Allah maha sempurna balasannya. Udah nggak usah ragu-ragu, der aja. Coba, ayo latihan. Setuju? Coba kalau punya makanan, jangan dimakan semua itu anggur, kasihkan sebagian. Nanti kan yang agak kurus-kurus tuh yang kasihin. Latihan kalau belanja, kalau range-nya hanya beda 1.000-2.000, nggak usah nawar. Latihan berbagi. Lihat siapa yang jualannya udah sepuh, yang warungnya kurang laku tapi barangnya masih bisa, udah beli ke sana. Berbagi. Kalau tambal ban, udah nggak usah rewel. Kita sering minta tambah, boleh bang, ada berapa lubangnya? 2, tambahin dong. Wah, itu mustahil hadirin. Ayo belajar. Kalau bangsa 1.000-2.000 mah nggak usah ditawar, ya. Setuju? Kenapa kita pelit? Itu kan yang dagang saudara kita juga. Itu bapak-bapak, dia butuh buat nyekolahkan anaknya, dia butuh buat kontrakan, mungkin pengen ke Mekah, nabung. Kenapa sih berat? Itu kan kita belanja kepada hamba Allah juga, ya kan? Kenapa berat? Tapi uang saya habis. Dari dulu juga kan sering habis. Buktinya masih hidup. Ada lagi rezeki itu. Ada lagi. Jalanin aja. Setuju? Nah kalau gitu, kalau sudah setuju semua tinggal praktek. Kita lihat nanti hasilnya kenceleng. Kalau masih segitu-gitu aja. Ini khusus bagi para perokok. Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000. Lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus, dia panik, astagfirullahaladzim. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000. Rencananya? Tuh. Memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan, Jumatan 48, merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat, dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, enggak ada yang hidupnya tenang. Udah mah saya mikir ya tengah rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot tiup, kan seperti yang kurang kerjaan ya kan? Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya, orang yang nggak punya kerjaan, sedot tiup. Harusnya kan dikunyah rokoknya. Dah berhenti para perokok.
Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan di bungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat. Habatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar, pasti tulisannya benar. Dasar racun ya. Makanya heran gitu, orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok, keluarkan jangan Ustadz Fuad. Ustadz ceritakan jangan nih, nunggu izin dari Ustadz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan, ada yang mau nanya, bos saya mau nanya. Silakan. Bos kan punya pabrik rokok, tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Gitu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu kan. Ya, selamat bertafakur hadirin. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut rasa enggak enak. Ya bilang aja gini kepada Allah, ya Allah kan maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah, nggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. So. Coba, Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari ya itu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit dikit, aduh, tapi ya Allah tolong kuatkan. Keluarkan lagi uang, nih ya Allah. Udah nggak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah. Iya. Ayo sedekah bukan hanya uang. Sedekah 5S. Senyum. Senyum juga sedekah. Itu sayang, bibir nganggur kayak gitu. Senyum itu yang asli, bukan untuk kelihatan manis. Kan ada yang ngaca. Ini manisnya nih. Jadi pertahankan. Gak ada urusan kita dengan disebut cakep, manis. Apa sih? Banyak yang nyebut cakep juga karena pengen ditraktir aja. Belum tentu pujian orang asli. Dah, senyum tuh dari hati. Saya ingin bersedekah. Rasulullah senyum. Allah sudah menciptakan senyuman bukan untuk kelihatan cakep, senyuman bukan untuk orang beli dagangan kita, senyum sedekah. Kan ada yang senyumnya itu supaya beli orang, aduh ibu apa kabar, ramah memang, tapi tujuannya supaya orang beli. Ini ramah palsu. Pas nggak jadi beli, amit-amit. Setengah jam si eta nawar teu meuli gitu, begitulah. Orang-orang yang tidak ikhlas segera berubah. Orang-orang yang tidak ikhlas itu tidak akan istiqomah. Beli nggak beli mah nggak ada masalah. Dan rezeki mah ada waktunya. Tapi transaksi jual beli jadi amal soleh itu penting. Setuju? Senyum, salam. Ayo kalau ketemu tuh ucapkan salam.
mengucapkan salam itu sunnah, tapi pahalanya disukai Allah. Menjawab salam itu wajib, tapi besaran pahala mengucapkan salam duluan. Dan salam itu doa, beda dengan selamat pagi. Nggak jelas itu untuk siapa. Pagi siapa yang didoain? Siang kan nggak jelas hadirin. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, itu jelas. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Doa itu tidak dilarang nyebut selamat pagi ya, tapi bagusnya doa. Sapa, ini juga sedekah nih, sapa. Ayo, tadi Adeda cerita pergi di Jogja di sebuah hotel, dari petugas parkir, selamat pagi Pak, mau masuk ke pintu, apa kabar Pak, selamat pagi. Masuk ke dalam aja 5 kali disapa dan enak. Coba bayangkan kita ketemu dengan orang gak ada yang nyapa, nggak nyaman. Kenapa kita pelit-pelit amat? Saya mohon maaf, suatu saat takdir Allah berada di sebuah negara, tidak di Indonesia, yang kalau kata kita, wah negara itu tidak ada orang Islamnya atau Islamnya minoritas. Tetapi saya lihat mereka gemar sekali menyapa. Pada waktu naik sepeda, good morning, morning ya. Untung bahasa Inggrisnya masih standar ya. Ketemu ini nyapa, ketemu nyapa, padahal tidak kenal. Nah, suasana jadi enak. Coba saudara naik bis, di sebelahnya ada assalamualaikum, atau naik kereta, assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik, maaf ini ya. Coba dengan nyapa begitu, kalau beliau ada roti kebagian ya. Nah ini tapi udah nggak ikhlas hadirin yang, tapi intinya begitulah. Ayo berbagi kebahagiaan dengan menyapa, sapa, sopan, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Santun tuh gemar berbagi. Kenapa sih kalau diangkot kita malas sekali bergeser? Udah geser. Apalagi kalau ada orang yang sudah hamil, nggak usah ditanya, ibu hamil ya? Udah, itu nyusahin orang. Duduk, udah pasti dilihat oleh Allah. Benar. Paling berapa menit sih berdiri, ya kan? Nggak akan selamanya begitu. Naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada yang mau nyebrang, udah berhenti. Dan jangan yang sopan. Selisih berapa detik, berapa menit. Mau belanja, kenapa parkir motor seenaknya? Kepinggirkan. Jangan suka enak parkir, orang terhalang. Tahukah saudara, mungkin orang nggak ada yang negur, tapi tiap orang terhalang karena kita parkir sembarangan. Itu kalau orang ngumpat, orang ngedoakan, kena tuh kita. Boleh jadi hidup kita banyak kesulitan karena kita suka parkir sembarangan. Apalagi yang suka parkir di trotoar, tempat orang jalan, dipakai parkir. Orang mau jalan jadi susah, keserempet. Dia senang parkirnya sembarangan, tapi orang jadi susah. Boleh jadi itu jadi sumber kesusahan bagi hidup kita. Wah, jadi harus parkir di mana dong? Ya bawa aja ke rumah ya. Rumah saya nggak ada parkirnya ya, tuh nggak usah pakai mobil atau kalau nggak nyewa tempat di mana, ngemodal. Daripada kita hidupnya nyusahin orang dan setiap orang jadi susah, kena tuh ke kita. Walaupun orang itu nggak ngomong, nggak berani, tapi kan ada hitungannya di sisi Allah. Wah, kenapa jadi tegang begini? Kemarin mah nggak tegang, dah memang begini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Ayo, ada orang yang mau nyebrang, seberangkan. Jangan ragu-ragu. Dek, mau nyebrang? Ayo, stop, seberangkan. Ada ibu-ibu yang bawa belanjaan, ibu perlu saya bantu? Udah. Dan nggak usah ngarep-ngarep ada udang di balik batu. Udah, nolong.
Ada mobil mogok, lihat dulu truk bukan atau stum, ya kira-kira ada dorong. Ada yang nanya alamat, sampaikan, ya jangan ragu-ragu, karena takdirnya ada orang yang perlu dibantu, itu juga takdir Allah. Ada kucing yang kepalanya dibungkus kantong kresek, tuh saudara senang lagi. Harusnya langsung, ya Allah kasihan kucing, mundur. Ini takdir kita ketemu dengan kucing itu, yang nakdirkan siapa? Allah. Oh, kita harus, nah nggak boleh buka bungkusnya, seberangkan kucingnya. Dah itu jadi amal. Jangan anggap remeh itu nolong kucing. Termasuk di kamar kecil ada kecoa terpleset, terbalik, kan paling sulit bagi kecoa itu terlungkup. Kita bahagia sok aja. Ingat sendal jepit, kalau hanya satu, siapa tahu dia mau ketemu dengan mertuanya atau siapalah, dah tolonglah kalau hanya satu, ya. Halo? Itu disaksikan tidak oleh Allah? Disaksikan tidak oleh Allah kita nolong kecoa? Saksikan. Kecuali kalau memang harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik binatang. Misalkan ada ular, sekali mati itu lebih bagus. Sambil, ya Allah ini hambamu, milikmu, ciptaanmu, bismillah. Nah, niatnya supaya menghilangkan kemudaratan. Begitu hadirin, udahlah kerjaan kita mah sekarang berbagi dengan ilmu, berbagi dengan tenaga, berbagi, karena itulah rezeki kita. Dan itu yang kembali ke kita. Dah perkara nanti, oh mudah-mudahan dia nolong, udahlah, sudah, nggak usah pikirkan. Oh, udah janji kok, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang gemar menolong. Udah nggak usah ditunggu mau bentuknya seperti apa, mau caranya apa, mau kapan, nggak usah ditunggu, nggak usah ngatur Allah. Yang penting mah lakukan aja, terus fokus. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Lihat ke kamar mandi, misalkan di WC mana masjid, kerannya rusak, udah nggak usah banyak ngomong, buka tabungan kita beri keran 10.000, pasang ke sana. Ya, tiap netes keran itu manfaat, udah pahalanya dapat. Ada tadi obrolan dengan seseorang, ada sebuah masjid yang listriknya tuh masyarakatnya ini ada yang bayarin terus nih. Ada seseorang bapak-bapak yang mohon ke DKM, nggak usah diberitahukan Pak, biarlah rekening listriknya saya yang nanggung. Tiap sholat, tiap ngaji itu ngalir pahalanya, enak betul. Asal dianya juga ke masjid, ya enak kan? Pahala tuh gampang didapat kalau mau, Masya Allah. Masuk ke WC ada peninggalan orang yang berkesan, nggak usah teriak-teriak, wah siapa ini? Udahlah jangan rewel, penuhi air, udah bereskan dah. Lihat pintunya susah dibuka, gayungnya nggak ada. Kita ini kamar mandi masjid nggak beres nih manajemennya, di mana nih, nggak islami sekali. Masa kamar mandi udah slotnya nggak ada gayungnya. Saya gimana setengah jam saya teriak-teriak gayung. Bukan begitu, saudara, takdir di sana tuh supaya saudara beli gayung. Udah nggak usah ragu-ragu lah. Tiap ada kesempatan beramal. Setuju? Rasakan sendiri, aneh, hati itu jadi enak. Karena yang bikin hati susah tuh justru ingin diberi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi. Susah tuh hati jadi sempit karena ngarep-ngarep dari makhluk. Tapi kalau hati senang berbagi itu lega. Makanya kalau saudara ada yang merasa hidupnya sempit, hati itu pasti banyak berharap dari makhluk tuh. Kalau orang berharap dari Allah, nggak ada dengkinya karena rahmat Allah sangat luas. Saya mohon maaf kalau tidak bisa lebih detail, tapi intinya adalah memotivasi diri dan siapapun yang menyimak.
Ini salingsapa.com juga menyimak ya lewat internet. Terima kasih, dan ini banyak di Twitter juga masuk terus menerus yang menulis tweet apa namanya ya, pokoknya gitulah ya. Terima kasih, ini disebarkan lebih luas lagi. Mudah-mudahan manfaat. Allah yang menciptakan teknologi, takdirnya kita ada di zaman teknologi ini, duduk begini sekarang, yang nonton seluruh dunia nih. Alhamdulillah, dengan barang seperti ini dan dikasih lagi. Sekali pijit sekarang sudah 70.000 yang dapat nih pijit, 70.000 yang dapat. Lalu yang enak yang ikut meretweet, dia tweet gitu juga, nggak pakai ngetik. Kalau saya pakai mikir, pakai ngetik. Yang tinggal nyolek gitu 10.000 dapat juga, ada yang 50.000 dapat. Masya Allah, enak betul. Makanya gabunglah ya, supaya bisa beramal walaupun hanya dengan colak-colek retweet itu. Syaratnya adalah memang harus punya alatnya, sebab sembarang colek juga kalau nggak ada alat jadi. Terima kasih kawan-kawan, dan terima kasih ini banyak yang meretweet. Motivatweet ini sangat aktif sekali ini meretweet dan membuat tulisan-tulisannya. Rekan-rekan sekalian, kita pun sekarang sudah ada fasilitas SMS gratis ya. Acungkan tangan yang sudah dapat kiriman. Terima kasih. Acungkan tangan yang belum dapat kiriman. Nggak usah ragu-ragu, kalau ngacung nggak usah lihat kiri kanan, kan bawa masing-masing tangannya ya. Jadi sejarahnya begini, ini pun niatnya mudah-mudahan ada manfaat. Kalau dulu satu SMS harus bayar katanya, ke mana 2.000 katanya ya, mereka yang ngatur. Sekarang alhamdulillah kita beli alatnya walaupun belum lunas, sehingga kita bisa di sini. Ada teman yang punya keahlian teknologi, kita beli sekali kirim bisa sampai 20.000. Sekarang sudah mencapai 26.000 dalam satu minggu ini yang terdaftar. Saudara, tidak sama sekali terpotong pulsa handphonenya ya, asal daftar saja. Kalau sudah daftar, gimana daftarnya? Macam-macam ya, ada yang MQ pagi, ada yang daftar, terserahlah saudara. Tulis daftar, pagar, tanda pagar, dan nama saudara-saudara, namanya ya, karena ada yang nulis nama saudaranya, nama ibunya yang ditulis, ada yang pagar ditulis pagar. Ketik daftar aja. Tahu berapa yang salah nulis gini? 2.000-an hadirin. Itu kan satu persatu harus diperbaiki. Tapi ya salah saya lah ya, namanya berbagi harus ridho ya. Alhamdulillah rekan-rekan, diperbaiki terus. Jadi nanti satu mesin itu lengkap, ada modemnya, ada komputer, ada server. Ternyata bagusnya hanya untuk 30.000 nomor saja. Jadi kalau ada 30.000 lagi, kita akan beli mesin. Kayak mengirim 30.000 itu makan waktu 2-3 jam. Nah, supaya sehari nggak seharian hidup terus. Kemarin juga kita coba tuh 22.000, wah di-push langsung hang. Kenapa? Karena yang hang bukan hanya komputernya, termasuk yang operatornya juga. Karena panas, ruangannya tidak ada AC. Nah, Allah Maha tahu, kita kelenger. Izin Allah, tadi pagi ada ibu-ibu yang punya urat berbaginya kuat. Ketika mendengar apa, langsung dengan ibu-ibu lainnya mengumpulkan, alhamdulillah udah kebeli AC. Nah, saya ceritakan ini untuk mengembangkan urat saudara ya. Karena ada yang nggak ada uratnya sama sekali. Mau SMS gratis atau bayar? Ah, udah tahu jawabannya ini.
Yang belum tahu mah gratis. Saudara terimalah. Nah sesudah itu saudara ukur urat masing-masing. Saya punya urat enggak? Anjuran saya adalah kalau kita masih sanggup untuk mengimpaskan tidak hutang budi, impaskan. Jelas? Kalau kita masih sanggup, keluarkan. Kalau enggak, kita jadi hutang. Hutang budi itu tidak pernah bagus. Usahakan naik, kirim. Aduh, ini saya kalau ngirim ini uang. Nanti kita uangnya nggak dikemana-manakan. Uangnya dipakai beli alat yang lebih baik, beli server yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, sehingga dakwah ini bisa terus berkesinambungan. Setuju? Ini bukan bisnis. Alhamdulillah tidak untuk cari uang dari alat ini. Kami sepakat yang melakukannya justru ini sebagai ladang berbagi. Tinggal bagaimana kita mengolah diri kita, ya. Baik. Itu rekan-rekan tulis daftar atau MQ, kalau pagi sih MQ pagi, daftar tanda pagar nama, kirim ke 0821 30 30 30 38 atau 30 30 30 83. Ini dua bagian nerima. Nanti dibagikan karena ada aksis yang masih gratis ya. Mau dibagikan ke dalam 16 nomor yang berbeda-beda. Jadi saudara pasti kirimannya berbeda-beda. Tidak usah memaksakan diri menjawab terima kasih ya, karena komputer pusing. Ini nggak cocok dengan perintah. Tapi nanti diberikan nomor khusus untuk pertanyaan ada. Nanti para ustadz bergilir piket di sini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk call center. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti siap di masjid baru ini pelayanannya. Demikianlah serba sedikit tentang urat berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar ya Fatah yang sedang dihimpit masalah kesulitan. Ya Goni, lepaskan dari himpitan hutang ya Allah. Ya Allah, ya Ali, berikan ilmu yang manfaat. Ya Allah, ya Qahar, lindungi yang terancam, yang teraniaya, yang tertindas. Ya Allah, berikan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Oh, jangan biarkan kami menjauh darimu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh. Ya Allah, Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabb, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang kau sukai, tempat berkumpulnya hamba-hamba yang merindukanmu ya Allah. Engkaulah satu-satunya pemberi hidayah. Bagaimana kami bisa mengenalmu kalau engkau tidak menuntun kami? Bagaimana kami bisa pulang kepadamu kalau engkau tidak menyelamatkan kami? Semua kebaikan hanya milikmu ya Allah. Rob, berkahilah pertemuan ini.
Lindungi kami dari niat, dari ilmu amal yang tiada engkau ridhoi. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan ada umur kita jumpa lagi malam Jumat dan hari Sabtu yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sahabat tausiah dari Kiai Haji Abdul Ghani Mastiar atau A'agim tentang Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Tidak ada satupun makhluk yang pantas menjanang nama Al-Wahhab, karena jika Allah sudah memberi, Dia tidak pernah meminta balasan apapun dari makhluknya. Marilah sahabat, kita kuatkan urat berbagi kita agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah sahabat, sekarang kita akan berbagi dengan beberapa jemaah yang sudah hadir di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum Kang, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mustaqim dari IPDN. Ya, ini tadi tentang tausiah dari Agim. Apa hikmah yang bisa diambil dari tema tadi kita, itu Al-Wahhab, Maha Pemberi? Ternyata dampak dari sedekah itu luar biasa sekali manfaatnya. Alhamdulillah saya hadir di kesempatan ini bisa menerima banyak ilmu yang mungkin sebelum-sebelumnya saya belum mengetahui. Karena seperti yang kita ketahui, hakikat ilmu semakin dipelajari maka kita akan merasa semakin bodoh gitu. Alhamdulillah dengan kesempatan ini saya dapat menambah ilmu lagi tentang Islam. Alhamdulillah banyak hikmah yang bisa diambil, soalnya dari ini kan lagi cerita tentang sedekah. Alhamdulillah kita dengan sedekah jadi lebih nyaman, lebih enak dalam Dalam berbagi ya, jadi nggak setengah-setengah lagi ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak sekali hikmahnya ya. Apalagi kita harus lebih banyak bersedekah lagi. Kemudian mudah-mudahan bisa diterapkan di hidup saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah sekali, setiap minggu itu memang banyak sekali masukan dari Agim yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Itulah sahabat sharing dari beberapa jemaah yang telah hadir di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari isi dari tausiah beliau malam ini, yaitu Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Akhir kata, saya Anissa Azahra beserta kru yang bertugas malam ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.